Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Yusuf Solihin, SPDI, masih membawakan kitab Bulughul Maram. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema, apakah benar-benar najis? Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan, taufik serta hidayahnya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita tentang kitab Bulughul Maram, dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan mensucikan dari najis, bersuci dari najis. Dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari hadis Bulughul Maram nomor 25. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimina وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه أخرجه أحمد والترمذي وصححه. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di Mina di atas tunggangannya, di atas untanya, sedangkan air liur unta tersebut mengenai di pundaknya Amr bin Kharijah, mengenai pundaknya Amr bin Kharijah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian di antara perkara yang disebutkan di sini yang menjadi syahidnya adalah bahwasanya Rasulullah berkhutbah. Khutbah di Mina ini adalah khutbah yang biasa beliau sampaikan untuk jemaah haji, ya, yang biasa beliau sampaikan untuk jemaah haji, yaitu di tanggal 12 Dzulqa'dah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di sini di atas kendaraan, di atas untanya.
Dan di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Dzulhijjah setelah melaksanakan manasik haji dan melempar jumrah, maka seorang yang membawa jamaah, seorang pemimpin yang membawa jamaah haji, maka disunahkan kepada mereka untuk melaksanakan khutbah, untuk menyampaikan, untuk memberikan nasihat kepada para jamaah tentang agama Islam ini, tentang syariat Islam ini, karena mereka telah melaksanakan ibadah yang besar, ibadah yang agung, yaitu ibadah haji, di mana ibadah ini ya sangat jarang ataupun tidak semua kaum muslimin bisa menjalankannya, karena ibadah haji merupakan ibadah yang menggunakan semua kemampuan, ibadah yang menggunakan semua kemampuan, baik itu secara kesehatan, harus benar-benar fisiknya sehat, kemudian secara harta tidak sedikit yang akan kita keluarkan, tapi banyak. Makanya ibadah haji ini adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji yang mabrur, haji yang benar-benar melaksanakan ketentuannya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang benar hajinya maka tidak akan mendapatkan pahala yang sesuai baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipandang oleh manusia, bukan ingin dikatakan sebagai orang yang hebat, orang yang kaya raya, tapi dia hajinya niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berkaitan dengan haji. Kemudian dia melaksanakan haji itu sudah ketentuan, mengikuti ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ya, dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah taala haji tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas untanya. Dan merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan sunnah beliau, di antara binatang-binatang tunggangan Rasulullah beliau kasih nama ya. Tunggangan Rasulullah, unta yang sering dipakai Rasulullah dikasih nama. Di antara nama-nama unta yang dimiliki Rasulullah adalah yang pertama adalah Qaswa. Unta Rasulullah yang pertama adalah namanya Qaswa. Yang kedua adalah namanya Abba. Ya, namanya adalah Abba. Kenapa Rasulullah SAW memberikan nama? Karena beliau disebutkan oleh para ulama, di antara sunnah beliau adalah memberikan nama kepada binatang yang dia miliki, bahkan juga pedang-pedang yang beliau miliki. Supaya apa? Supaya apabila beliau meminta untuk diambilkan, maka pengambilannya langsung tepat sasaran. Tolong ambilkan untukku Qaswa. Diambilnya Qaswa. Tapi kalau Nabi SAW tidak memberikan nama, ya, maka ketika Rasulullah memerintahkan tolong ambilkan untaku, ternyata yang diambil unta yang bukan diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya di antara sunnah Rasulullah SAW, apabila kita memiliki barang atau benda yang ini penting bagi kita dan sering digunakan oleh kita, maka memberi nama. Seperti ya,
motor. Kalau kita memiliki dua motor, yang motor tersebut sama, ya, kendaraan yang sama jenisnya, maka disunahkan untuk memberikan nama. Tapi kalau berbeda jenisnya, maka tidak, ya, tidak mengapa tidak memberikan nama. Ini di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memberikan nama kepada binatang-binatang yang beliau miliki dan juga pedang yang beliau memiliki. Kemudian yang menjadi pembahasan di dalam kitab ini adalah sebuah kalimat yang disebutkan oleh Amr bin Kharijah, ya, disebut oleh Amr bin Kharijah adalah walu'abuha yasilu ala katifi. Air liur unta yang ditunggangi oleh Rasulullah itu mengenai punggungnya Amr bin Kharijah, ya, karena yang namanya binatang, ya, ketika dia berdiri, ya, maka dia terkadang menyemburkan ingusnya atau menyemburkan air liurnya. Dan tidak disebutkan di sini oleh Amr bin Kharijah setelah beliau terkena air liur unta beliau cuci. Tidak ada penjelasannya. Hal ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya air liur unta adalah suci, bukan najis. Dan kaidah pun mengatakan, ya, sebagaimana kaidah yang kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwasanya binatang yang dagingnya halal dimakan, maka anggota badannya yang lainnya pun tidak najis, artinya suci, ya, air kencingnya, kemudian kotorannya, kemudian air liurnya, ini mengikuti kehalalan, mengikuti kesucian dari daging binatang tersebut, ya. Ini yang menjadikan syahid, yang menjadi, ya, penyebab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, ya, hadis ini di dalam Kitabul Bulughul Maram dalam bab membersihkan, ya, membersihkan najis yang ada, ya, membersihkan barang-barang dari najis, yaitu bahwasanya air liur yang dimiliki oleh unta itu bukan termasuk benda najis. Kemudian selanjutnya, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tablighil ahkami bil khutbati wa ghairiha. Yaitu semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan hukum-hukum Islam. Semangatnya Rasulullah SAW untuk menyampaikan hukum-hukum Islam dalam kesempatan-kesempatan di mana berkumpulnya manusia. Kesempatan-kesempatan berkumpulnya manusia. Kenapa? Karena untuk mengumpulkan manusia itu, ya, susah. Mengumpulkan manusia di dalam satu tempat ini susah. Maka ketika manusia itu sudah berkumpul dalam satu tempat, maka beliau manfaatkan untuk menyampaikan Islam, ya, untuk berdakwah, ya. Dalam kesempatan-kesempatan yang lain yang banyak, ketika banyak berkumpul manusia, beliau berkhutbah. Idul Fitri, Idul Adha, ya, berkumpulnya manusia, maka beliau gunakan untuk menyampaikan, ya, hukum-hukum Islam. Begitu juga ini merupakan sunnah untuk kita, ya, apabila kita berkumpul dengan teman-teman, ya, kita berkumpul dengan keluarga, ya, dalam kondisi yang berbahagia, maka boleh kita menyampaikan dakwah, memperingatkan manusia dari kehidupan dunia ini, supaya jangan lupa bahwasannya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah annahu yanbaghi lil amiril hajj wal mas'uli 'anil hajj an yakhtuban nasa fi Mina. Ya. Disunahkan untuk orang yang membawa jamaah, ya, disunahkan untuk orang yang membawa jamaah, ya, petugas haji, untuk menyampaikan khutbah di Mina, ya, yang berkaitan dengan manasik-manasik haji, dan memperingatkan manusia untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi-kondisi yang bermanfaat seperti itu, ya, terkadang manusia, orang-orang itu mereka hatinya terbuka, apalagi di tempat yang mulia, di Mina, ya, tempat yang pernah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang manusia itu, ya, mereka mudah untuk mendapatkan nasihat. Berbeda di tempat-tempat yang lain, ya. Orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh atau untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram, ya, maka hati mereka terbuka. Hati mereka terbuka untuk hidayah. Ini bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah karena Allah, bukan karena manusia. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka mendapatkan nasihat tentang ibadah-ibadah, tentang hati, maka mereka akan mudah menerimanya. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah annahu yanbaghi an yakuna al-khatib murtafi'an. Disunahkan kepada khatib ketika menyampaikan khutbahnya berada di posisi yang tinggi, ya. Disunahkan kepada khatib ataupun orang yang menyampaikan ilmu, ya, hendaknya ditempatkan di tempat yang tinggi, tempat yang kelihatan dan mudah diakses oleh orang-orang, oleh jamaah. Kalau orang yang menyampaikan ilmu itu tampak, maka akan lebih gamblang dan juga lebih membahagiakan daripada orang yang mendengarkan khutbah tapi tidak melihat orang yang menyampaikan. Oleh karenanya ketika kita duduk di majlis ilmu, ya, kita duduk di majlis ilmu, mendengarkan majlis ilmu, dan kita melihat orang yang menyampaikan, ini terasa aman, terasa nyaman, ya, terasa nyaman, terasa tenang, dan lebih mengena di hati daripada kita mendengarkan pengajian lewat media, ya. Ketika kita mendengarkan kajian lewat media, ya, mungkin bisa diakses, tapi beda, suasananya beda, ya, suasana beda. Kenapa? Karena orang yang datang ke majlis ilmu, mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min baitillah." Barang siapa suatu kaum yang berkumpul di salah satu majlis Allah, masjid Allah, mereka membaca Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, maka ketenangan akan datang kepada mereka. Ini janji Rasulullah SAW, mereka akan tenang. Makanya, ya, kecemasan-kecemasan, permasalahan-permasalahan yang ada di luar masjid, ya, seolah-olah terlupakan.
Karena ketenangannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seorang hambanya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nyaman. Duduk di masjid adalah duduk di tempat yang paling aman. Aman dan nyaman. Mereka mendapatkan ketenangan dan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, dan mereka dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi dan didoakan kebaikan oleh malaikat. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan namanya akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadapan para malaikatnya. Makanya orang yang memiliki permasalahan ketika mereka duduk di masjid mendengarkan pengajian, maka mereka mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Mereka mendapatkan kenyamanan di dalam jiwanya daripada mereka pergi ke tempat-tempat yang dapat melupakan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Sehingga permasalahan-permasalahan pun akan menjadi. Tapi orang-orang yang duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, maka permasalahannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jawazul khutbati 'ala rahilah. Diperbolehkan bagi seorang khatib untuk menyampaikan khutbah di atas tunggangannya. Ya. Ini zaman dahulu Rasulullah berkhutbah dengan naik unta. Pertanyaan, apakah orang yang menyampaikan khutbah di atas binatang tunggangannya itu tidak menzalimi binatang tersebut? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena memang sifatnya binatang tunggangan ya dinaiki. Ya, sifatnya dinaiki. Akan tetapi yang agak susah mungkin menenangkan binatang tersebut. Ya. Menenangkan binatang tersebut. Bagaimana caranya supaya binatang tersebut ya anteng, ya, tidak banyak bergerak ketika digunakan untuk khutbah. Ya, ketika digunakan untuk khutbah menyampaikan ilmu. Akan tetapi ya ini bukan sebagai penyiksaan terhadap binatang tersebut. Kemudian yang kelima, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yatlub minbaran 'aliyan. Ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak di sini. Ya. Beliau adalah seorang raja. Beliau adalah seorang nabi yang apabila beliau berkehendak, berkeinginan, maka keinginan tersebut akan dilaksanakan oleh para sahabatnya. Ya. Akan tetapi beliau menganggap hal tersebut tidak penting. Ya. Kenapa? Karena masih bisa dilaksanakan, yaitu dengan di atas unta. Ya. Ini menunjukkan tawaduknya beliau. Tidak minta didatangkan mimbar, ya, tempat yang tinggi untuk beliau menyampaikan hal-hal yang mau disampaikan. Kalau orang zaman sekarang mungkin, ya, kemana-mana perlengkapannya semuanya dibawa. Apalagi seorang presiden, ya, karpet untuk berjalan lagi dibawa kemana-mana. Ya, karpet dibawa ketika dia ingin melaksanakan ceramah, ya, maka menggunakan podium dan lain sebagainya. Ya. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat tawadhu. Tidak berlebihan. Ketika memang adanya seperti itu, maka kita gunakan yang kita miliki. Tidak meminta sesuatu yang tidak kita miliki pada kondisi saat itu. Kemudian di antara faedah yang keenam adalah taharatul lu'abil ba'ir.
Ya. Sucinya air liur unta. Ya. Sucinya air liur unta. Hal ini yang menjadi sebuah judul di dalam hadis ini, yaitu ketika seseorang terkena air liur unta, maka tidak wajib baginya untuk dicuci. Kenapa? Karena air liur unta itu adalah suci. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana kok kita mengetahui air liur unta itu adalah suci, sedangkan tidak ada pengikraran dari Nabi, tidak ada ucapan dari Nabi bahwasanya air liur unta itu suci. Ya. Tidak ada dalam hadis yang lainnya bahwasanya Nabi menyebutkan bahwasanya air liur unta itu suci. Dari mana Anda menetapkan bahwasanya air liur unta itu suci? Pertama, adanya pengikraran Nabi. Ya. Nabi SAW ketika melihat Amr bin Kharijah terkena cipratan-cipratan air liur unta, maka Nabi mendiamkan. Beliau tidak memerintahkan Amr bin Kharijah untuk mencuci punggungnya. Ya, tidak ada perintah kepada Amr bin Kharijah untuk mencuci untanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya air liur unta itu adalah suci. Ada yang mengatakan bahwa bagaimana kalau seandainya Nabi pada saat itu tidak melihatnya? Bagaimana kalau seandainya Nabi pada saat itu tidak melihat bahwasanya Amr bin Kharijah itu terkena air liur unta? Maka jawaban kedua adalah kalau Nabi SAW tidak melihat kejadian Amr bin Kharijah terkena air liur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kejadian tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kejadian tersebut. Kalau seandainya air liur unta itu najis, maka tentunya Nabi SAW sudah ditegur oleh Allah. Ya. Sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat Islam. Segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang diharamkan ataupun najis yang terlewatkan dari Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya. Ya. Perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh Nabi SAW pasti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kejadian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat yang namanya Abasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi SAW wajahnya bermuram. Kenapa beliau bermuram? Karena ada seorang yang buta yang datang kepada Nabi SAW. Disebutkan dalam asbabun nuzul turunnya surat ini bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW sedang berdiskusi dengan para tokoh Quraisy. Ya, beliau sedang berdakwah kepada mereka supaya tokoh-tokoh tersebut masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi dalam kesibukannya itu, ternyata Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah. Ya, ingin bertanya tentang suatu permasalahan dalam syariat. Ya, ingin bertanya dalam sebuah permasalahan syariat. Karena Nabi SAW sedang sibuk dalam berdakwah, ya, mengajak orang-orang tokoh-tokoh itu masuk Islam, ternyata direpotkan dengan kedatangannya Abdullah bin Ummi Maktum. Akhirnya Rasulullah muram. Ya, dalam bahasa Palembangnya ngambek. Ya, ngambek. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum dia tidak salah. Kenapa? Orang buta tidak lihat. Ya, apakah Rasulullah sedang istirahat atau Rasulullah sedang sibuk? Tidak tahu dia. Langsung bertanya. Ternyata pertanyaan beliau mengganggu Rasulullah SAW. Maka kejadian Rasulullah ngambek ini ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Maka kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui tentang perihal air liur unta, ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Ketika Allah mendiamkan suatu kejadian, ketika Rasulullah SAW masih hidup, hal itu menunjukkan tentang bolehnya, sucinya perbuatan tersebut. Ya. Sebagaimana para sahabat yang lainnya, ya, seperti Jabir bin Abdullah, ya, beliau mengatakan bahwasanya kunna na'zilu fi ahdi Rasulillah SAW wal Qur'anu yanzil. Ya. Sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah, beliau mohon maaf ketika mendatangi istrinya, ya, maka cairannya dikeluarkan di luar. Itu namanya azl. Ya, cairannya dikeluarkan di luar. Untuk apa? Supaya istrinya tidak mengandung. Ya, KB alami. Dalam bahasa kita KB alami. Ya, dikeluarkan di luar. Kemudian kata Jabir, hal ini dibolehkan. Azl itu hukumnya halal, dibolehkan dalam agama Islam, walaupun ada sebagian yang mengatakan azl itu menzalimi istri. Ya. Maka ada yang mengatakan diharamkan. Maka beliau mengatakan kunna na'zilu fi ahdi Rasulillah wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu, ya, berbuat azl ketika Rasulullah SAW masih hidup dan Al-Qur'an masih turun kepada Rasulullah. Kalau sekiranya perbuatan tersebut itu dilarang, pastinya sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah sebuah hukum Islam yang harus dijelaskan kepada umat ini. Supaya apa? Supaya umat ini, ya, mengetahui kebenaran. Dan juga berkaitan dengan air liur unta, ya, air liur unta terjadi ketika Rasul masih hidup, ketika Al-Qur'an masih diturunkan, dan tidak ada teguran dari Rasulullah dan tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwasanya air liur unta itu, ya, suci dan tidak menjadi najis. Ya, tidak najis. Dan apabila orang yang terkena air liur unta tersebut, maka tidak perlu dicuci ataupun, ya, tidak perlu dia melaksanakan wudu atau bersuci kembali. Ini hadis yang ke-25 yang berkaitan dengan air liur unta. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, itu hadis ke-26. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila salati fi dhalika ath-thawbi wa ana anzuru ila athari al-ghusli fihi muttafaqun alaihi wa li muslimin laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan wa yusalli fihi wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min thawbihi. Ya, ini yang menjadi kesesuaian tema pada kesempatan kali ini, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani yang ada di pakaian beliau. Kemudian beliau keluar dengan memakai pakaian tersebut, wa ana anzuru, sementara aku melihat bekas cucian tersebut di pakaian Rasulullah. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim, laqad kuntu afruku, dan dahulu aku pernah mengerik, dan dulu aku pernah mengerik di pakaian Rasulullah, ya, mani yang telah kering. Kemudian pakaian tersebut digunakan untuk sholat. Ini riwayat Muslim. Dan dalam riwayat yang lainnya, laqad kuntu ahaqquhu, dan dulu aku pernah menggosok-gosok pakaian Rasulullah.
dari mani yang menempel ketika mani tersebut sudah mengering dengan menggunakan kuku di pakaian Rasulullah. Ya. Hadis ini, ya, 3 hadis ini berkaitan dengan masalah mani. Apa itu mani? Disebutkan di sini bahwasanya al-maniyu al-ma'ud dafiq al-ghalid al-abyad alladhi yakhruju minal insani bisyahwah fala budda an yakuna dafiqan hatta yasduqa alaihi annahu maniyyu sihhatin wa laysa maniyyu maradin. Mani adalah sebuah air yang memancar, kental, warnanya putih, yang keluar dari manusia ketika dia sedang syahwat. Ya. Dan sebuah cairan dikatakan sebagai mani itu apabila keluarnya memancar. Keluarnya memancar. Kenapa harus memancar? Karena apabila keluarnya dengan cara memancar, ini menunjukkan bahwasanya air tersebut adalah air yang keluar dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi sakit. Ya. Ini yang disebut dengan mani. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya cairan yang keluar dari yang dimiliki oleh laki-laki, dari kelamin laki-laki itu ada 3 jenisnya. Cairan yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah mani, ya, sebagaimana yang tadi disebutkan, ya, adalah air yang memancar, ya, air yang memancar keluar ketika seorang mengalami naiknya syahwat. Kemudian yang kedua madhi. Madhi adalah air putih yang tipis, ya, air putih tipis, lengket, ya, air putih tipis, lengket yang keluar ketika seseorang itu memasuki syahwat. Ya. Kalau mani itu syahwat naik, ya, dan ditandai, ya, mani itu keluar ditandai dengan rasa lemas. Dan madhi itu ketika keluarnya tidak ditandai dengan memancar, dan apabila keluar tidak ditandai dengan rasa lemas. Kemudian yang ketiga adalah baul, ya, air yang keluar dari kemaluan seorang. Yang ketiga adalah jenisnya air kencing. Ya. Air kencing adalah kotoran, ya, yang keluar dari seseorang, dan itu merupakan sesuatu yang najis, maklum, ya, diketahui oleh semua manusia. Ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, banyak di antara ulama yang menyebutkan ada satu lagi tambahan yang namanya adalah wadi. Ya, yang namanya adalah wadi. Apa itu wadi? Wadi adalah cairan kental yang bernama kuning keluar ketika seseorang setelah buang air kecil. Ya. Ini namanya wadi. Akan tetapi Syekh Utsaimin menggabungkan antara wadi sama dengan air kencing. Karena keluarnya itu setelah kencing. Ya, setelah buang air kecil. Maka boleh gabungkan antara wadi dengan air kencing, sehingga, ya, cairan yang keluar dari seseorang itu ada 3. Pertama mani, yang kedua adalah madhi, dan yang ketiga adalah air kencing. Para ulama berbeda tentang mani, ya, apakah mani itu suci atau najis. Akan tetapi para ulama sudah sepakat tentang madhi dan air kencing. Madhi dan air kencing ini kesepakatan ulama tentang najisnya. Ya, madhi dan air kencing itu najis. Baik itu jumlahnya sedikit ataupun banyak.
Akan tetapi mani, ya, ini ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan mani itu najis, ya, yang mengatakan mani itu adalah najis. Kenapa pendapat ini keluar? Mereka mengatakan karena mani itu keluarnya dari sebuah jalan, ya, karena mani itu keluarnya dari sebuah jalan, dan jalan tersebut adalah jalan keluarnya najis. Sehingga apa? Sehingga mani dikategorikan sebagai benda najis. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua bahwasanya mani itu tidak najis. Ya. Mani itu tidak najis. Kenapa mani itu tidak najis? Pertama, karena adanya dalil-dalil dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan benda yang namanya mani, ya, terkait dengan benda yang namanya mani, terutama ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, ya, aku mengeriknya, ya, aku mengeriknya dari pakaian Rasulullah SAW dengan menggunakan kuku. Dengan menggunakan kuku. Kalau seandainya mani itu najis, tentunya tidak mungkin Aisyah akan mengeriknya dengan kukunya. Ya. Berarti cara membersihkannya harus dengan menggunakan dicuci. Dan ini, ya, diriwayatkan bahwasanya mani tersebut itu sampai kering di pakaian Rasulullah SAW. Ya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya mani itu bukan benda najis. Ya. Mani tersebut adalah bukan benda najis. Ya. Karena hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, ya, kata Aisyah, Nabi SAW itu mencuci, ya, bekas mencuci mani, akan tetapi masih ada kelihatan bekasnya, ya, masih ada kelihatan bekasnya di pakaian Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ya, Aisyah mengerik, ya, mengerik mani yang ada di pakaian Rasulullah, kemudian pakaian tersebut itu dipakai sholat oleh Rasulullah. Kalau sekiranya najis, tentunya tidak cukup hanya dikerik, harus dicuci. Yang ketiga, ya, laqad kuntu ahuqqu yabisan, aku telah menggosok-gosok mani yang ada di pakaian Rasulullah dengan kukuku. Ya. Disebutkan di sini yabisan, sampai kering, ya, sampai kering. Kemudian digunakan untuk sholat. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya mani itu tidak najis. Ada yang pula yang berpendapat, ya, yang ketiga ada pula yang berpendapat bahwasanya mani itu kalau basah najis, kalau kering tidak najis. Ya. Tidak, kalau kering tidak najis. Berarti ada tiga pendapat. Yang pertama menyebutkan najisnya, yang ketiga, yang kedua menunjukkan sucinya, dan yang ketiga menunjukkan membagi. Ya, kalau basah itu najis, tapi kalau kering itu tidak najis. Wallahu ta'ala a'lam. Di antara pendapat yang kuat dan dikuatkan oleh, yang disebutkan oleh Utsaimin, bahwasanya mani itu adalah suci. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Kemudian apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ya. Apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah jawazu tasrihi bima yustahya min dzikri indal hajat ilaihi. Dibolehkan untuk menyebutkan sesuatu yang terkadang menjadi malu penyebutannya.
Ya. Diperbolehkan menyebutkan sesuatu yang terkadang malu untuk menyebutkannya. Dibolehkan untuk menyebutkan sesuatu yang terkadang malu dalam penyebutannya. Ini masalah individu, masalah pribadi yang terkadang malu. Ya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, pernah beliau memiliki permasalahan, tapi malu, ya, maka beliau mengutus budaknya untuk menanyakan kepada Rasulullah. Ya. Kata Ali, kuntu rajulan madza'an. Aku dahulu adalah seorang yang sering keluar cairan madhinya, dan aku malu bertanya kepada Rasulullah lantaran aku adalah menantunya. Ya, sehingga beliau memerintahkan budaknya, ya, untuk menanyakan sama Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya cukup untuk dicuci, ya, dicuci barangnya, dan benda atau pakaian yang terkena najis tersebut itu diciprat ataupun dibasuh dengan air. Beliau malu. Akan tetapi ini adalah masalah ilmu. Ya, ini adalah masalah ilmu yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Ilmu yang harus diketahui oleh kaum muslimin maka harus disampaikan. Walaupun itu berkaitan dengan sesuatu yang terkadang malu dalam penyampaiannya. Walaupun itu berkaitan dengan masalah pribadi, harus disampaikan. Bagaimana kalau seandainya tidak disampaikan? Ya, maka manusia akan kehilangan ilmu. Manusia akan melakukan sesuatu hal yang haram padahal itu adalah halal, atau yang dihalalkan padahal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah annahu yanbaghi izalati atharil mani sawa'un qulna bi taharati aw bi najasatihi. Kita diperintahkan untuk menghilangkan bekas mani. Kita diperintahkan untuk menghilangkan bekas mani. Baik kita memiliki pendapat sucinya ataupun najisnya. Baik kita punya pendapat tentang sucinya atau najisnya. Kenapa? Karena mani ini ya termasuk benda yang sebagian orang merasa jijik. Sebagian orang merasa jijik dan malu apabila diketahui oleh orang lain. Dan malu apabila diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pribadinya. Masalah pribadinya. Ya. Kalau dilihat sama orang lain, nah ini apa? Malu nak ngomong, apa ini? Ya. Ya. Apa itu? Nah, tidak tahu apa. Ya. Sehingga malu dia. Maka disunahkan untuk membersihkannya. Ya, disunahkan untuk membersihkannya. Ini sebagaimana Nabi pun begitu. Ya, ketika mau digunakan untuk sholat, beliau bersihkan. Ya, walaupun masih kelihatan bekasnya, tetapi kalau kering ya tidak kelihatan. Ya, ketika basah itu kelihatan warna pakaian ya antara pakaian yang tidak kena mani ataupun yang kena mani. Kemudian yang ketiga, annal maniyya laysa binajis, li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bi ghuslihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mani itu tidak najis. Mani itu tidak najis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencucinya. Ya.
Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mencucinya. Walaupun Nabi pernah mencucinya. Nabi pernah mencucinya. Di dalam hadis ini Nabi mencucinya. Tapi dalam kesempatan yang lainnya tidak dicuci. Dalam kesempatan ini Nabi mencucinya, dan dalam kesempatan yang lainnya tidak dicuci. Dari mana kita tahu bahwasanya itu tidak dicuci? Ya dari ucapan Aisyah bahwasanya pakaian Rasulullah terkena mani sampai kering, sehingga beliau kerok, ya, sehingga beliau kerik, ya, bekas mani tersebut. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya ya mani itu tidak najis. Kalau sekiranya najis, pasti Nabi SAW ya memerintahkan untuk mencuci ya pakaian yang terkena mani. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, annahu yumkin an yuqasa 'alal mani kullama yustahya min ru'yatihi. Apakah bisa dikiaskan antara mani dengan yang lainnya yang malu untuk dilihat sama orang? Fa innahu yanbaghi lil insan an yuzila an thawbihi falau kana fi atharu dam wa in qulna bit taharati aw kana fi atharu mukhat ay fi thawbi fa innahu yanbaghi lil insan an yuzilahu. Bisa dikiaskan ya antara mani dengan yang lainnya yang terkadang kita merasa malu dilihat oleh orang lain. Ya. Bisa dikiaskan antara mani dengan hal-hal yang lain yang terkadang kita merasa malu untuk dilihat orang lain. Ya. Seperti apa? Seperti darah. Ya. Seperti darah. Darah apa? Ya. Seperti darah. Darah apa? Ya. Darah yang menetes di baju ketika orang setelah melaksanakan pernikahan. Ya. Orang yang telah melaksanakan pernikahan, ijab kabul, besoknya bajunya ada darahnya, maka disunahkan untuk mencuci, menghilangkan darah tersebut. Supaya apa? Supaya dia tidak mendapatkan ya ejekan dari orang lain. Nah, darah apa itu? Ya, akhirnya malu dia. Ya. Ini disunahkan untuk kita ya untuk membersihkan sesuatu yang menempel di baju kita. Ya, ketika kita mau keluar harus periksa bajunya. Ya, apakah ada darahnya atau ada sobeknya? Ya. Supaya apa? Supaya kita ya tidak ditertawakan orang lain. Pakaian ternyata sobek. Kita tidak tahu pakaian sobek, yang lihat orang lain. Ya. Akhirnya seorang tersebut ya mengalami maluan. Kemudian yang kelima, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah anna minal usyrati bil ma'ruf an takhdimal mar'ata zawjaha liqauliha radhiyallahu anha laqad kuntu afrukuhu. Di antara bentuk berbuat baik kepada pasangan ya, di antara bentuk berbuat baik kepada pasangan adalah seorang wanita melayani suaminya. Seorang wanita melayani suaminya. Sebagaimana ucapan Aisyah, laqad kuntu afruku, aku telah mengeriknya. Ya, aku telah mengeriknya. Padahal mani yang menempel di baju itu miliknya laki-laki, miliknya Rasulullah SAW. Tapi yang mengeriknya, yang membersihkannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita, ya, seorang istri ini memiliki peran dalam sebuah keluarga. Ya, memiliki peran dalam sebuah keluarga.
yang masak, ya, masak, mencuci, dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan urusan rumah tangga, ini dilakukan oleh seorang istri. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Seorang laki-laki ini harus berbuat baik kepada istri dan istri harus berbuat baik kepada suaminya. Ya, di antaranya perbuatan baik yang dilakukan oleh istri kepada suaminya adalah melayani suaminya. Ya, melayani dalam hal istirahatnya, kemudian ya, makannya. Tugasnya laki-laki itu mencari nafkah. Ketika sudah mendapatkan nafkah, istri yang mengolahnya. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, apabila seorang wanita dipanggil oleh suaminya untuk menemaninya di ranjang, kemudian wanita tersebut itu menolak, maka dia mendapatkan laknat malaikat. Ya. Ini karena besarnya hak seorang suami atas seorang istri. Seorang istri memiliki hak kepada suaminya adalah diberikan nafkah. Kebutuhan-kebutuhannya dicukupinya. Ya. Dan seorang suami memiliki hak kepada seorang wanita agar dia taat kepada suaminya. Ketika dipanggil, ya, dia datang, ya, tidak membantah ya ucapan suaminya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah jawazul iqtisari ala farqil mani idza kana yabisan wa annahu la yajibu ghusluhu walakin ba'dul ashkhas yakunu limanihim athar wa in faraquhu falnaqulu yaghsuluhu athar. Al-jawab na'am. Kita diperbolehkan untuk mencukupkan diri dengan mengeriknya. Kita diperbolehkan untuk mencukupkan diri dengan mengerik mani tersebut apabila kering. Kalau sudah kering, ya kelihatan di pakaian itu kenceng, maka dikerik. Apakah setelah dikerik wajib untuk dicuci? Jawabannya tidak. Ya. Apakah wajib dicuci? Jawabannya tidak. Akan tetapi apabila ada pertanyaan ketika sudah dikerik, ya, bolehkah kita mencucinya? Jawabannya boleh. Ya. Tidak dicuci boleh, dicuci pun diperbolehkan. Kenapa? Karena sebagian orang itu malu untuk terlihat oleh orang lain. Ya. Tapi pada dasarnya diperbolehkan untuk tidak dicuci. Kalau mau dicuci pun diperbolehkan. Afdol mana, dicuci atau tidak? Ya, kalau mau bertanya tentang afdolnya, tentu afdol yang dicuci. Ya, afdol yang dicuci. Tapi hal ini, ya, tidak menunjukkan untuk wajib dicuci. Ya, apabila kondisinya tidak memungkinkan untuk dicuci, atau dia dalam kondisi safar, ya, yang kalau dicuci akan merepotkannya, maka tidak perlu untuk dicuci. Kemudian yang selanjutnya adalah zuhdun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya. Zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan dunia. Ya. Zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan dunia. Haitsu kana thawbuhu alladhi kana yusibuhu al-mani yaghsiluhu wa yusalli fihi. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya terkena mani, beliau mencucinya kemudian digunakan untuk melaksanakan sholat. Ya. Kalau bukan orang yang zuhud, maka tidak akan mau makainya lagi. Berbeda dengan
Zaman sekarang, ya, kotor dikit cuci, sobek dikit ganti. Ya, apa tidak boleh Ustaz? Ya boleh-boleh saja, itu hak Anda. Tapi kalau kita mau meneladani Rasulullah SAW sebagai seorang nabi yang kita teladani, maka beliau mengajarkan demikian. Apabila masih bisa dicuci-cuci, apabila masih bisa dimanfaatkan, maka tidak perlu ganti. Kemudian selanjutnya, jawazu ta'kidi syai' bi ayyi muakkad. Ya. Diperbolehkan untuk memberikan penekanan terhadap sesuatu yang butuh penekanan. Diperbolehkan untuk kita menggunakan bahasa penekanan di dalam permasalahan yang butuh penekanan. Ya. Seperti, ya, contohnya kita, ya, akan melakukan perbuatan, maka boleh kita menggunakan penekanan. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya adalah dengan menggunakan penekanan-penekanan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, demi Allah, aku insya Allah akan datang ke tempat tersebut. Ya, dengan bahasa biasa. Ya. Atau dengan menggunakan bahasa yang kuat. Demi Allah pasti saya akan datang ke tempat tersebut insya Allah. Ada pasti dan diakhiri dengan insya Allah. Artinya kita akan melakukan perbuatan yang benar-benar akan kita usahakan secara maksimal. Ya. Sebagaimana di sini, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu aku ahukkuhu ya bisan bidhufri. Aku mengeriknya dengan kukuku. Ya. Secara makna, secara penjelasan, ketika Aisyah mengatakan aku mengeriknya, ya, ini kita sudah mafhum, ya. Tapi beliau menggunakan kata dengan kukuku. Hal ini menunjukkan bahwasanya mani itu adalah tahir, suci, dan bukan najis. Baik, ini yang berkaitan dengan hadis yang ke-26 yang terkait dengan masalah mani. Yang diantara kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya mani itu adalah suci, ya, akan tapi apabila kita menginginkan untuk dicuci, maka diperbolehkan untuk dicuci. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-27, qala al-muallif rahimahullah taala, wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Dari Abi Samhi radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyah, dicuci pakaian yang terkena air kencing wanita. Dicuci pakaian yang terkena air kencing anak wanita atau bayi wanita. Wa yurashu min baulil ghulam, dan cukup diciprat, cukup untuk dipercikkan air ke dalam pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki. Ya. Cukup dipercikkan air ke dalam pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki. Ya. Ini beda antara air kencing wanita, anak wanita dengan anak kencing laki-laki. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ya. Kemudian di sini disebutkan Abu Samh
Siapa itu Abu Samh? Abu Samh adalah ahadu khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya adalah Abu Samh. Dan beliau juga adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuturkan bahwasanya asal hadis ini yang disebut dengan asbabul wurud, ya. Asbabul wurud hadis ini adalah pada suatu saat Abu Samh itu sedang bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang Hasan ataupun Husain kepada Rasulullah SAW, ya, minta gendong sama Rasulullah. Kemudian dia kencing di dadanya Rasulullah SAW, ya. Antara Hasan atau Husain minta gendong Rasulullah, digendong, kemudian kencing di dadanya Rasulullah SAW. Kemudian apa? Kemudian Abu Samh itu bertanya, bagaimana ini pakaiannya? Apakah perlu diganti? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Kalau terkena kencing anak perempuan, ini harus dicuci. Tapi kalau yang kencing itu adalah anak laki-laki, maka cukup dipercikkan dengan air. Ya, keluar kaidah. Ya, Rasulullah SAW ditanya, kemudian beliau menyampaikan kaidah yang berkaitan dengan benda najis ataupun benda suci. Ya. Kemudian, kenapa atau adakah syarat-syaratnya? Adakah syarat-syaratnya bayi tersebut itu bekas air kencingnya dicuci ataupun dibersihkan air? Ya. Apakah ada syaratnya? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya sebuah kencing anak laki-laki cukup dibasuh dengan air tanpa harus dicuci apabila bayi tersebut itu masih mengkonsumsi ASI ibunya, ya. Atau ketika dia sudah makan makanan tapi lebih dominan dengan air ASI ibunya, ya. Jadi kasih susu formula, tapi susu formula tersebut itu sifatnya dampingan, ya. Belum banyak, yang banyak masih air susu ibunya. Maka dalam hal ini, ya, air kencingnya cukup tidak dicuci, hanya sekedar disiram dengan menggunakan air, ya, dipercikan air ke dalam pakaian yang terkena air kencing tersebut. Adapun wanita ini, ya, maka walaupun dia baru lahir dan belum makan makanan apapun tambahan selain ASI, tetap hukumnya adalah dicuci. Tidak cukup dengan dipercikkan air, ya. Tidak cukup hanya dipercikkan air saja, ya. Kenapa? Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW mengajarkan demikian, ya. Banyak ulama yang mengatakan karena Rasulullah mengajarkan demikian, artinya, ya, membersihkan najis ini dari air kencing ini adalah ta'abbudi, yaitu berbentuk peribadatan, kita melaksanakan sesuai dengan dalil, ya. Kita melaksanakan yang sesuai dengan dalil, walaupun kita tidak tahu hikmah di balik itu semua, ya. Kita tidak tahu hikmah di balik itu semuanya. Ada di antara yang mencoba, ya, untuk mencari hikmah di balik itu. Di antaranya adalah bahwasanya air kencing wanita, ya, anak perempuan ini lebih bau daripada air kencing anak laki-laki. Hanya itu yang didapatkan, ya. Hanya itu hikmah yang dicoba untuk didalami oleh para peneliti. Maka kata yang tepat untuk melaksanakan, kenapa kok yang ini itu harus hanya diperciki air, kenapa ini harus dicuci? Ya, jawabannya adalah karena ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selesai. Daripada kita mencari-cari
ya hikmah-hikmah di balik tersebut ya ternyata tidak sesuai dengan ya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian apa di antara hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ya. Di antara dalil yang dapat, di antara faedah yang dapat kita ambil adalah annahu dalilun ala tafriqi bainal untha wal dzakar wal furuqu bainal untha wal dzakar qadran wa syar'an katsiratan. Hadis ini menjadi dalil adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Ya. Hadis ini menjadi dalil adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Ya. Dan memang beda antara laki-laki dan wanita, beda. Ya. Tidak bisa disamakan. Ya. Tidak bisa disamakan. Masalah ya kesuciannya berbeda, masalah auratnya berbeda, ya. Masalah bagi warisnya pun berbeda. Yang sama adalah dalam masalah kewajiban ibadahnya, ya. Yang sama adalah kewajiban ibadahnya, dari ibadah sholat, dari ibadah puasa, sama-sama wajib. Cuma bedanya lagi ya, wanita itu diberikan kesempatan untuk tidak sholat dan tidak berpuasa ketika sedang datang bulan. Selain itu sama, puasanya sama dengan laki-laki dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sholatnya sama, dimulai dengan takbiratul ihram ya, diakhiri dengan salam. Gerakan-gerakannya sama, ya. Walaupun sebagian orang ada yang membedakan, ya, antara sholatnya laki-laki dan wanita dalam tata caranya, gerakannya, sujudnya terutama, ya, mengangkat tangannya dan sujudnya, ya. Hal ini disebutkan oleh para ulama tidak memiliki dasar dalil yang valid, ya. Dalam masalah ibadah, ya, laki-laki dan wanita ini sama, gerakannya sama, kecuali hal-hal yang dibedakan oleh syariat. Ya, kalau datang bulan libur, sholat dan puasanya, tapi gerakannya sama, takbiratul ihram sama, ya, kemudian gerakan sujudnya pun sama, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya sama. Zakatnya sama, ya, membayar zakat sama, tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah anna baulal gulami saghiri wa baulal jariyati saghirati najisun. Ya. Bahwasanya air kencing anak laki-laki dan anak kencing dan air kencing anak perempuan hukumnya sama, najis. Ya. Air kencing anak laki-laki dan air kencing anak perempuan hukumnya sama, najis. Ya. Bukan suci, ya, tapi dua-duanya najis. Kenapa? Karena adanya perintah untuk mensucikannya, ya. Karena ada perintah untuk mensucikannya. Bedanya hanyalah dalam mensucikannya, ya. Bedanya dalam hal mensucikannya. Apa? Kalau laki-laki cukup dibersihkan dengan air, kalau wanita harus dicuci. Ya. Cara mensucikannya ini bukan merupakan dalil tentang sucinya air kencing anak laki-laki, bukan. Ya. Nanti disalahpahami oleh orang bahwasanya air kencing anak laki-laki karena pembersihannya, cara mensucikannya seperti ini berarti tidak najis. Keliru. Ya.
Dua-duanya najis. Karena dua-duanya itu diperintahkan untuk disucikan. Yang beda hanyalah mensucikannya. Caranya ini yang berbeda. Caranya ini ditentukan oleh syar'i. Yang satu dicuci, yang satu cukup dibersihkan dengan menggunakan air. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang dapat kita ambil adalah annal udhrah minal gulam wa minal jariyah ala haddin sawa li'anna tafriq innama kana fil bawli faqat fatabqa al udhrah ala ma hiya alaihi. Permasalahan laki-laki sama dengan permasalahan wanita. Ya. Persamaan laki-laki ini sama dengan wanita. Yang berbeda hanyalah masalah yang berbeda hanya masalah air kencing. Ya. Cara membersihkannya. Ini yang berbeda. Kalau yang lainnya sama, tuntunan ibadahnya sama, makanannya sama. Yang berbeda hanyalah masalah air kencingnya. Yang satu cara pembersihannya dicuci, dan satunya cara pembersihannya adalah dengan cara diperciki dengan air. Kemudian selanjutnya di antara faedah yang dapat kita ambil adalah annahu idza kabural gulamu wa wasala ila haddin yataghadda fihi bit-ta'am aw yakunu ghada'uhu bit-ta'ami akthar fa inna hukmuhu kal baligh, yakni la budda min ghaslihi baulahu ghasli baulihi. Apabila anak laki-laki itu sudah banyak mengkonsumsi makanan, apabila anak laki-laki tersebut sudah banyak mengkonsumsi makanan, atau anak tersebut makannya lebih banyak daripada minum ASI ibunya, dia makan makanan jumlahnya lebih banyak daripada mengkonsumsi ASI ibunya, maka hukumnya sama seperti anak dewasa. Maka hukumnya sama dengan anak dewasa, yaitu ketika dia kencing harus dicuci. Tidak cukup lagi dengan cara disiram, dengan cara diperciki air, tidak cukup. Karena illah dalam syar'i adalah ketika anak tersebut belum mengkonsumsi makanan selain ASI ibu. Itu ilahnya. Jadi kalau seandainya dia sudah tidak terlalu banyak makan ASI ibu, atau dia sudah makan makanan lebih banyak daripada ASI, maka hukum air kencing anak laki-laki itu sama dengan ketika dia sudah dewasa. Ini yang berkaitan dengan faedah yang dapat kita ambil, atau yang berkaitan dengan hadis yang ke-27. Kemudian selanjutnya kita ambil hadis yang ke-28. Kita ambil hadis yang ke-28. Qala al-muallif rahimahu ta'ala, wa an Asma'a bint Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidhi yusibu thawba tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid yang terkena di baju, tentang darah haid yang mengenai baju, maka Rasulullah mengatakan tahuttuhu, dikikis darah tersebut. Apabila sudah kering di pakaian, maka dikikis.
dikerik, ya, dikerik dulu, ya, tidak langsung dicuci. Ini kalau sudah kering, pertama dikerik dulu, ya, darah tersebut, kemudian digosok-gosok, ya, artinya digosok-gosok itu supaya darah tersebut itu hilang. Karena ketika sudah kering, dikerik itu, maka tidak semuanya hilang. Kemudian digosok, ya, boleh digosok menggunakan tangan, tidak menggunakan air, atau diperbolehkan menggunakan air, ya, digosok dalam air. Supaya apa? Supaya hilang darah tersebut dan hilang bekas darah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah summa tandahu, kemudian dicuci, ya, kemudian dicuci, ya. Jadi kalau pakaian terkena darah haid, ya, ini untuk kalangan wanita, ya, apabila pakaian terkena darah haid, maka tidak boleh langsung dicuci dengan pakaian yang lainnya. Kenapa? Karena apabila dicampur, ya, dimasukkan langsung ke dalam mesin cuci, dicampur dengan pakaian yang lainnya, maka najisnya tidak hilang. Najisnya tidak hilang dan bahkan najisnya semakin banyak menyebar. Ya. Maka pakaian yang terkena darah haid, ya, harus dipisah. Dibersihkan dulu apabila sudah kering, dikerik, kemudian dibersihkan darahnya saja, ya, kain yang terkena darah tersebut, baru terakhir adalah dicuci. Ya. Kalau sudah dicuci, sudah hilang darahnya dan bekas darahnya, baru diperbolehkan untuk digunakan salat. Ya. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW tentang masalah darah yang terkena di pakaian seorang wanita. Ya. Ini zaman dahulu, ketika belum ada pembalut. Tapi kalau zaman sekarang, ya, yang sudah ada pembalut, kemudian darah tersebut itu tidak mengenai pakaian, ya, maka diperbolehkan untuk dicuci dengan dicampur dengan pakaian-pakaian yang lainnya, ya, tidak harus dipisahkan kalau tidak kena darah. Tapi kalau terkena darah, maka caranya adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikerik kemudian digosok-gosok baik menggunakan tangan atau dengan menggunakan air, kemudian baru dicuci dan baru diperbolehkan untuk digunakan salat. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, ya, pendek hadisnya, nah, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah anna damal haid najisun. Ya, anna damal haid najisun, najis. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika terkena darah haid, ya, tidak langsung dicuci, tapi ada tahapan-tahapan. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya darah haid yang keluar dari wanita ini merupakan, ya, sesuatu yang najis yang tidak boleh dianggap remeh dalam membersihkannya. Ini kiranya yang insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Faedah hadis yang kita baca dari hadis ini masih ada, kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.